Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Puspita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir PLP 1 di SMK Pemda Lubuk Pakam. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulainya. Yang pertama, ada bab 1 yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Adapun latar belakang yang saya tulis yaitu program PLP 1 adalah kegiatan penyelenggaraan perkuliahan di luar kampus berupa latihan memperagakan untuk kerja keguruan kependidikan baik mengajar maupun non-mengajar melalui program intrasekolah dan luar sekolah, menguasai perangkat kemampuan yang diperlukan sebagai calon guru profesional. Selain daripada itu, PLP 1 merupakan suatu kurikulum yang harus dicapai mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan. Nah, B. Tujuan PLP 1 yang pertama yaitu membentuk kompetensi pedagogik dan sosial melalui pengalaman praktek di sekolah bagi mahasiswa dan calon pendidik. Yang kedua, membentuk kepribadian dan jati diri calon pendidik. Yang ketiga, melatih keterampilan mahasiswa dalam mengajar di kelas. Yang terakhir, memberikan pengalaman terkait dengan tugas-tugas yang telah diberikan. Nah, lanjut ke bab 2 yaitu informasi umum. Di dalam informasi umum terdapat visi dan misi. Adapun visi dan misi di SMK Pemda Lubuk Pakam yaitu visinya yaitu mencetak tenaga yang profesional dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi berstandar nasional. Adapun misinya yaitu menambahkan kepada siswa agar berakhlak dan berbudi luhur. Yang kedua, membimbing siswa agar menjadi generasi penerus yang mampu menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam memenuhi pasar global. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Nah, yang keempat, meningkatkan mutu dan kualitas serta kuantitas kelulusan agar menjadi tenaga profesional di bidang teknologi informasi. Lanjut, B. Organisasi sekolah. Adapun organisasi sekolah di SMK Pemda Lubuk Pakam yaitu yang pertama OSIS, yang kedua Pramuka, yang ketiga Paskibra. Adapun sumber daya di SMK Pemda Lubuk Pakam yaitu kepala sekolahnya Delicia Afrida Sinar dan operator Sutini, guru laki-laki ada 3 orang, guru perempuan ada 21 orang, dan siswanya 375 orang, serta tenaga pendidik 2 orang. Nah, adapun sarana dan prasarana di SMK Pemda Lubuk Pakam yaitu sarana berupa buku bos, wifi, perabotan seperti meja, kursi, dan papan tulis. Nah, untuk prasarananya yaitu terdapat laboratorium 1, ruang kelas 9, perpustakaan 1, ruang kepala sekolah 1, ruang guru 1, ruang tata tertib 1, kamar mandi 3, kantin 1, serta lapangan persekolahan ada 1. Baiklah, kita lanjut ke bab 3 yaitu hasil pengamatan. Yang pertama yaitu karakter umum peserta didik. Dari hasil pengamatan dapat saya simpulkan yaitu berdasarkan hasil pengamatan di SMK Pemda Lubuk Pakam bahwa mereka itu jarang sakit atau mengalami keluhan. Mereka juga mampu mengontrol emosi mereka. Serta mereka juga merasa bahwa sandang pangan sudah terpenuhi secara maksimal. Nah, peserta didik SMK Pemda Lubuk Pakam juga memiliki kesopanan yang cukup baik. Adapun struktur organisasi tata kerja sekolah yaitu adapun deskripsi hasil pengamatannya, struktur organisasi dan tata kerja atau STOK sekolah di SMK Pemda Lubuk Pakam yaitu terdapat ditempel di dinding di ruang tata usaha SMK Pemda Lubuk Pakam. Nah, ada struktur bagannya tapi belum diperbarui. Terdapat juga pembagian kerja dan deskripsi tugas yang memperjelas tugas dari masing-masing individu. Nah, adapun peraturan tata tertib sekolah berdasarkan hasil pengamatan yaitu terdapat peraturan dan tata tertib, namun tidak ditempel di dinding persekolahan. Tidak diketahui mengapa peraturan dan tata tertib sekolah itu tidak ditempel.
Tetapi, guru tetap melakukan pengawasan peraturan dan tata tertib terhadap siswa. Bila ada siswa yang melanggar, guru akan menegur dan memberikan sanksi kepada siswa tersebut. Nah, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Deskripsi hasil pengamatan. Adapun hasil pengamatan di SMK Pemda Lubuk Pakam yaitu ekstrakurikuler dan kurikuler mereka melakukan dengan baik, tetapi tidak semua siswa ikut melakukannya. Hanya sebagian siswa yang ingin saja yang mau dan aktif melakukannya. Nah, refleksi. Adapun refleksi yang kami lakukan di SMK Pemda Lubuk Pakam yaitu kami dapat mengetahui betapa beratnya menjadi seorang guru, bagaimana mengatasi peserta didik yang mengalami masalah dengan penuh kesabaran. Nah, kami dapat belajar dari guru-guru bagaimana seharusnya menjadi guru yang profesional dan dapat mengetahui karakteristik peserta didik serta dapat mengenal kondisi fisik proses belajar mengajar dan keadaan peserta didik yang ada di SMK Pemda Lubuk Pakam. Nah, yang terakhir yaitu ada bab 4 penutup. Di dalam penutup ini terdapat kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya yaitu bahwa semua peserta didik di sekolah tersebut tergolong ke dalam siswa yang baik dan sopan. Mereka mengikuti semua peraturan yang ada pada SMK Pemda Lubuk Pakam. Pada struktur organisasi disusun dengan baik dan dilaksanakan sesuai yang ada, dan visi misi yang dipasang juga berjalan dengan baik. Pada kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler, tidak semua siswa mengikutinya, hanya sebagian saja. Dan pada SMK Pemda Lubuk Pakam ini terbilang sekolah yang cukup baik dengan akreditas B. Adapun saran yang saya ajukan yaitu pada SMK Pemda Lubuk Pakam seharusnya lingkungan SMP, SMK, dan STM itu tidak harus digabung karena itu bisa mengakibatkan terjadinya dampak buruk bagi siswa. Siswa jadi tidak tenang untuk melakukan pembelajaran, serta bisa saja terjadi keributan antar sesama kelas. Dan juga saya mengajukan saran pada kebersihan lingkungan sekolah kurang dijaga. Meskipun ada tempat sampah di setiap kelas, halaman masih tampak kotor. Seharusnya petugas kebersihan harus lebih memperhatikannya. Baiklah, itu tadi laporan PLP 1 dari saya. Adapun lampiran yang saya ajukan yaitu sebagai berikut. Sekianlah presentasi PLP 1 dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.